Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Abriansa. Saya dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan. Prodi saya yaitu Pendidikan Olahraga. NPM saya 25114066. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Asnan Agep Siregar yang berjudul Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu bertandaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam itu yang pertama yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, yang kedua yaitu menciptakan ekonomi yang adil dan merata, yang ketiga yaitu mewujudkan perekonomian yang stabil, yang keempat yaitu mewujudkan perekonomian yang serasi, yang kelima mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, yang terakhir yaitu menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip nilai prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid, keadilan, kenabian, ma'had atau hasif, sidqi, jujur, amanah, dipercaya, fatunah, cerdas, tablik, menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Umum atau Bank Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, BMT atau yang disingkat Baitul Mal wat Tammi. Yang terakhir yaitu lembaga gadai. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Peran Bank Syariah. Peran Bank Syariah yaitu turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Definisi penggadaian syariah atau dalam kurung yaitu rahan, yang menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang, dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat penggadaian syariah. Rahin yaitu orang yang mengandalkan, murtahin yaitu orang yang menerima gadai, marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya yaitu A. Mempunyai nilai menurut syariah, B. Harus ada pada waktu akad, C. Harus bisa diserahkan seketika kepada mustahin atau wakilnya. Pengertian Baitul Mal wat Tamlil yang disingkat BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali dalam kurung PKS 2008-11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dipromosikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dan berlandaskan pada sistem ekonomi yaitu salam keselamatan,
berhentikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarso 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi dan dasar hukum BMT. Fungsi BMT yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitu Tamwil, bait rumah, at-tamwil, pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum BMT. Dasar hukum BMT, dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Yang terakhir yaitu prinsip pasar modal syariah. Prinsip pasar modal syariah yang pertama yaitu A. Pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi antara pemilik harta yang disingkat investor dengan pemilik usaha emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. E. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang sengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawar yang disingkat supply maupun dari segi permintaan demand. Dan itu adalah materi atau presentasi yang bisa saya jelaskan tentang hukum ekonomi Islam. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.